Halo adik-adik, di video kali ini kita akan belajar materi kelas 4 tema 4 berbagai pekerjaan. Subtema 1 jenis-jenis pekerjaan. Adik-adik, sekarang kita belajar mata pelajaran PPKN dengan materi simbol dan makna sila pertama Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila memiliki makna dan nilai-nilai luhur dalam setiap silanya. Dalam sila pertama, bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Sila pertama Pancasila dilambangkan bintang dengan latar berwarna hitam. Latar berwarna hitam menunjukkan warna alam, adapun bintang melambangkan cahaya. Cahaya berperan sebagai penerang tujuan negara kita melindungi setiap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar perdamaian abadi dan keadilan sosial. Contoh perilaku berdasarkan makna sila pertama Pancasila, antara lain: A. Membiasakan berdoa sebelum belajar. B. Selalu tertib dalam menjalankan ibadah. C. Tidak berbohong kepada guru maupun teman. D. Taat dalam beragama sesuai keyakinannya. E. Bersyukur kepada Tuhan karena memiliki keluarga yang menyayangi. Berikut ini makna dan nilai luhur yang dapat diambil dari sila pertama Pancasila. 1. Bangsa Indonesia memiliki kepercayaan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. 2. Bangsa Indonesia memiliki iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 3. Sikap saling menghormati dan bekerja sama di antara umat beragama. 4. Menciptakan kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. 5. Agama merupakan sebuah hubungan pribadi antara manusia dengan Tuhan. 6. Menciptakan sikap saling menghargai kebebasan antar umat. Adik-adik, sekarang kita belajar mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi penokohan dalam cerita. Penokohan merupakan gambaran watak atau karakter yang diberikan oleh pengarang terhadap tokoh-tokoh dalam cerita. Penokohan berkaitan dengan sikap, keinginan, ketertarikan, emosi, dan prinsip moral yang dimiliki tokoh-tokoh dalam cerita. Penokohan dibagi menjadi 3 macam yakni, protagonis, antagonis, tritagonis. A. Tokoh protagonis merupakan peran utama yang merupakan pusat atau sentral dari cerita. Tokoh jenis ini biasanya berwatak baik. B. Tokoh antagonis merupakan tokoh menjadi penentang cerita. Tokoh jenis ini berwatak jahat. C. Tokoh tritagonis merupakan peran penengah yang bertugas menjadi pendamai atau pengantara protagonis dan antagonis. Ada 2 macam metode yang digunakan pengarang cerpen untuk menampilkan sifat tokoh, yaitu dengan metode analitik dan metode dramatik. Metode analitik, pengarang secara langsung memaparkan sifat tokoh dengan menyebutkan sifat-sifatnya. Misalnya, pemarah, penakut, sombong, pemalu, dan keras kepala. Metode dramatik, pengarang secara tidak langsung menampilkan karakter tokoh dalam cerpennya. Dilakukan dengan penggambaran fisik berupa cara berpakaian, postur tubuh, bentuk rambut, dan lain-lain. Sebuah cerita jika dipahami secara mendalam maka akan dijumpai di dalamnya terdapat unsur-unsur penting sebagai penyusun sebuah cerita. Unsur dalam cerita digolongkan menjadi 2, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. 1. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerpen yang berasal dari cerpen itu sendiri. Antara lain tema, tokoh atau penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, amanat. 2. Unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun cerita yang berada di luar karya sastra tersebut, antara lain, latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, nilai yang terkandung di dalam cerpen. Adik-adik, sekarang kita belajar mata pelajaran IPS.
Dengan materi jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal penduduk. Pada umumnya, pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia dilakukan dalam bentuk pertanian, pertambangan, perikanan, kehutanan, dan industri pariwisata. Oleh karena itu, penggunaannya harus diperhatikan agar tetap terjaga keberadaannya. Macam-macam kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam setempat diuraikan berikut ini. 1. Daerah pantai dan perairan. Penduduk di daerah pantai bekerja sebagai nelayan serta berusaha dalam pengolahan garam, pelabuhan laut, dan pusat-pusat industri. Selain itu, dapat juga sebagai pengairan sawah, perikanan, sarana transportasi, dan objek rekreasi. 2. Daerah dataran. Daerah dataran terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi. Aktivitas penduduk di dataran rendah adalah pertanian, perindustrian, peternakan, jasa, sampai pariwisata. Misalnya, perhubungan atau transportasi. Aktivitas ekonomi penduduk di dataran tinggi yang cukup air adalah pertanian sawah. Dan beberapa dataran tinggi juga dimanfaatkan sebagai objek wisata, pusat-pusat pemukiman penduduk, dan kehutanan. 3. Daerah padang rumput. Merupakan daerah yang sangat subur ditanami rumput. Dimanfaatkan untuk beternak sapi, kambing, atau kuda. Hasil peternakan, seperti daging, susu, dan kulit, dapat menunjang usaha di bidang industri. Aktivitas ekonomi penduduk daerah pegunungan untuk kehutanan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Kegiatan pertanian di lereng-lereng yang umumnya menghasilkan padi dan tanaman palawija, kol, kentang, wortel, kacang, dan jagung. Bekerja merupakan salah satu cara manusia untuk dapat mempertahankan hidupnya secara ekonomi. Berdasarkan hasilnya, pekerjaan dibagi menjadi dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. 1. Pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang diantaranya petani, peternak, nelayan, perajin, industri dan pedagang. 2. Pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa di bidang layanan masyarakat. Pekerjaan ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu A. Pekerjaan yang mengandalkan pikiran atau otak, contohnya guru, dokter, direktur. B. Pekerjaan yang mengandalkan kekuatan tenaga atau otot, antara lain buruh, kuli panggul di pasar, pelabuhan, atau terminal. Adik-adik, sekarang kita belajar mata pelajaran IPA, dengan materi pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di alam dan dapat dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber alam terbarukan adalah hewan, tumbuhan, udara, air, dan sinar matahari. Contoh sumber daya alam tak terbarukan adalah minyak bumi dan batu bara. Sumber daya alam banyak yang dimanfaatkan oleh manusia. Secara tidak langsung, alam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam memanfaatkan kekayaan alam harus bijak dan tidak boleh berlebihan. Tindakan yang menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan, antara lain A. Menjaga dan melestarikan lingkungan. B. Menanami pohon pada tanah yang terlanjur gundul, reboisasi. C. Menjaga dan melindungi hewan-hewan di hutan. D. Menjaga, merawat, dan melestarikan lingkungan sekitar, serta E. Menghemat pemakaian semua bahan tambang. Usaha pelestarian alam bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Dengan usaha antara lain A. Melakukan pengolahan tanah sesuai kondisi. B. Pengolahan limbah. C. Melakukan reboisasi pada lahan-lahan yang kritis, gundul tandus. D. Membuat hutan lindung.
E. Menggunakan barang yang ramah lingkungan. G. Menghentikan perburuan dan penebangan hutan secara liar. Adik-adik, sekarang kita belajar mata pelajaran seni budaya dan prakarya, dengan materi menggambar benda. Menggambar merupakan kegiatan yang mengasyikkan. Menggambar adalah kegiatan yang memerlukan imajinasi. Saat menggambar, kita akan membayangkan suatu objek untuk dituangkan pada media tertentu. Apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum menggambar? Berikut ini hal-hal yang sebaiknya kamu siapkan sebelum mulai menggambar. 1. Peralatan gambar. Perlengkapan untuk menggambar yang perlu dipersiapkan misalnya, kertas gambar, pensil, pensil warna, dan krayon. 2. Objek gambar. Alam dan seisinya merupakan objek yang menarik dapat menumbuhkan inspirasi kita dalam menggambar. 3. Sketsa gambar. Sketsa adalah gambar kasar yang dibuat sesuai dengan objek asli. Sketsa dapat juga diartikan sebagai rencana dari sebuah gambar atau lukisan yang akan dibuat. Sketsa dibuat untuk meminimalisir kesalahan saat menggambar. Adik-adik, demikianlah pembahasan untuk subtema ini. Semoga bermanfaat dan selalu belajar dengan giat.